Sementara di tempat lain, putra dari Hyang Darmojoko yang bernama Hyang Poncoresi, diceritakan juga telah memperoleh putra, Hyang Gurwado namanya. Hyang Gurwado, berputra 2 yang semuanya perempuan, yang sulung bernama Gyah Gusti. Pada saatnya, ia diperistri oleh Batoro Sambu. Sedangkan yang bungsu bernama Gyah Saci, yang kemudian diperistri oleh Sang Hyang Brahmo. Putra dari Hyang Poncoresi, Hyang Poncodewo, berputra 3, semuanya wanita, yang sulung bernama Gyah Swanyono, dan nantinya diperistri oleh Hyang Sambu. Kemudian yang panengah bernama Gyah Sarogowati, dan yang bungsu bernama Gyah Rarasati, yang kemudian juga dijadikan permaisuri dari Hyang Brahmo. Sedangkan anak Hyang Poncoresi lainnya, yaitu Resi Wekmo, berputra 2, semuanya perempuan. Si sulung bernama Dewi Laksmo, dan bungsunya, Sri Laksmito. Keduanya diperistri oleh Hyang Wisnu. Ada lagi istri dari Sang Hyang Wisnu, yaitu anak dari Resi Janoko yang bernama Dewi Nikmo, dan anak dari Resi Satyo yang bernama Dewi Sri Satyo. Putra dari Hyang Poncoresi, yang bernama Sang Resi Somo. Ia mempunyai anak 2 orang, semuanya wanita, yang sulung bernama Dewi Ratih, yang sangat dikenal dengan kecantikannya, yang tidak ada tandingnya di dunia. Kecantikan Batari Ratih, memperoleh timbangan yang sejajar dengan Hyang Komojoyo sebagai suaminya, yang ketampanannya dikenal di dunia. Bahkan, bila disejajarkan dengan bulan dan bintang pun, keindahannya tunduk oleh ketampanan Sang Komojoyo. Putri kedua atau bungsu Sang Resi Somo bernama Gyah Sumi. Ia diperistri oleh Sang Hyang Bayu. Diceritakan, para dewa, masing-masing sudah beristri. Ada yang memperistri dari keluarga besarnya, ada juga yang memperistri manusia biasa. Keturunan mereka pun sudah menyebar. Ada yang bersifat raksasa, hewan di hutan dan gunung-gunung, binatang air, dan makhluk yang bisa terbang di angkasa. Kebijakan dari Hyang Pramesti, mereka masing-masing ditempatkan pada habitatnya, yang sesuai dengan mereka. Ada yang di dalam negara, pedesaan, di gunung-gunung dan hutan. Ada yang diangkat menjadi raja, resi dan pendeta, punggawa negara, dan lainnya. Hyang Jagatnoto juga mengusahakan, agar mereka yang bermukim di sebelah barat Persia dan seluruh jajahan Bani Israel, semua menyembah dan berbakti kepadanya. Diceritakan juga, setelah kedatangan Bani Israel, orang-orang keturunan para dewa atas perintah Hyang Girinoto, untuk menarik hati bangsa itu, mereka melakukan berbagai hal, dengan segala yang mungkin bisa menjadikan mereka menyembah Hyang Jagatnoto. Tetapi mereka, orang Bani Israel, tidak terpikat. Mereka tetap menyembah kepercayaan mereka. Menyembah kepada para dewa, bagi bangsa Israel menganggap, bahwa ajaran itu adalah penyembahan yang tidak sesuai dengan ajaran para leluhurnya. Mereka yang diutus oleh Hyang Pramesti Guru, untuk mempengaruhi Bani Israel, gagal total. Mereka kemudian kembali ke hadapan Sang Hyang Pramesti Guru. Mendengar penuturan utusannya, yang disertai dengan kegagalan, Hyang Jagatnoto sangat murka. Diambil keputusan kemudian, bahwa ia akan menyerang mereka dengan kekuatan kaprajuritan. Kemudian Hyang Pramesti Guru memanggil Sang Empu Romoyadi, dan anaknya yang bernama Empu Anggojali, untuk menggarap alat-alat perang. Tidak lama pengerjaan alat perang itu dimulai. Hingga kemudian, semua pesanan alat perang Hyang Guru telah siap. Beraneka ragam peralatan tempur seperti penggada, nenggala, pedang, tombak, trisula, panah, cakra, dan lainnya, segera diserahkan ke hadapan Batoro Guru. Raja para dewa itu gembira, melihat hasil kerja memuaskan dari kedua empu tadi. Senjata itu kemudian dibagikan kepada segenap para dewa.
yang menjadi senopati adalah para putra dari Batara Guru. Semua telah siap, maka berangkatlah mereka, siap memberangus Bani Israel. Perang berkecamuk seru, berhari-hari, yang pada akhirnya, Bani Israel kalah. Mereka yang kalah, lari bercerai-berai, menghilang di antara kelebatan rimba. Hyang Guru sangat kecewa kehilangan musuhnya, begitu pula dengan semua prajurit dewa. Pada saat kekecewaan Hyang Guru belum reda, terdengar suara Sayup, membisik di telinga sang Hyang Guru, "Anakku, tidak usah lagi, kamu mencoba menundukkan penduduk di sebelah barat Persia. Sudah menjadi takdir, bahwa mereka dengan teguh, telah memegang erat kepercayaan mereka sendiri. Kamu tidak diperkenankan, untuk memerintah mereka. Lagi pula, ketahuilah, bahwa sudah menjadi kemauan Hyang Suksmo Adi. Mereka akan menurunkan Nabi Isa, yang akan memimpin umatnya. Sekarang, Isa masih ada di dalam gua garba ibunya. Dan, Isa akan lahir tanpa bapak. Ia akan lahir di tanah Israel. Maka dari itu, tarik prajuritmu dari tanah ini." Perintah itu telah jelas di telinga Hyang Guru, yang merupakan sebuah wangsit. Segera ia memerintahkan semua prajurit, agar mundur dari tanah yang dihuni bangsa Israel. Dengan keheranan yang meliputi seluruh pikiran, para prajurit dewa mendengar alasan, kenapa mereka harus mundur, dan kembali ke Tengguru. Diceritakan, di kerajaan Ibrani, Nabi Isa telah lahir dari rahim Dewi Maryam. Batara Guru yang mendengar berita itu, teringat akan wangsit yang telah diterimanya. Batara Guru segera mengatakan kepada para dewa, bahwa dirinya akan melihat seperti apa wujud dari jabang bayi Isa. Dengan cara terbang di angkasa, maka dirinya telah sampai dengan segera di kerajaan Ibrani. Ketika itu, Kangjeng Nabi Isa baru berumur 1 bulan, dan bayi itu, tengah digendong dalam pangkuan ibunya. Batara Guru terheran, melihat apa yang terjadi di hadapannya, dan berkata dalam hati, kenapa manusia yang diwangsitkan akan menjadi pemimpin Bani Israel ini, terlihat seperti bayi pada umumnya, bahkan terlihat, ia hanya tidur terlentang di pangkuan ibunya saja. Melihat bayi itu, timbul prasangka dan keinginan Batara Guru untuk menguasai tanah Israel lagi. Akan tetapi prasangka dan keinginan Hyang Jagatnoto itu, ternyata tidak direstui Hyang Suksmo Adi. Mendadak kaki kiri Hyang Pramesti Guru, seketika menjadi lumpuh. Pandangan Hyang Guru gelap, disertai dengan lolosnya kekuatan diri. Tumbuhlah rasa sedih dalam hati, bahwa ia merasa melupakan wangsit yang telah diterimanya, untuk tidak memimpin bangsa Israel. Setelah sejenak terduduk tanpa daya, kemudian pelan-pelan ia tersadar, dan segera terbang kembali ke Kahyangan Tengguru. Diceritakan, yang ada di negara Najran, penguasa negara itu adalah Sang Prabu Sakil, yang bila dirunut, maka Raja Najran adalah keturunan Nabi Ismail. Sang Prabu berniat lolos dari istana, hendak pergi ke tanah Hindustan, dengan menumpang kapal layar. Ia pergi dengan menyamar sebagai saudagar, dan pada kapal yang dibawa itu, diisi dengan barang-barang yang serba indah. Di tengah samudra, kapal mendapat serangan angin topan. Kapal terhanyut dan membentur karang, kemudian pecah. Karam, bersama para awak kapalnya. Prabu Sakil segera meraih puing kapal, dan perpegangan pada puing itu. Ia timbul tenggelam, gelagapan terbawa arus ombak samudra, sambil berharap dapat mencapai sebuah pertolongan. Diceritakan, Empu Anggojali pada waktu bersamaan, sedang melakukan kerjanya di samudra. Tiba-tiba, ia melihat ada kapal yang pecah, dan terlihat satu manusia yang timbul tenggelam, yang wajib ia tolong.